Halo teman-teman, saya Andre dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh filsafat yang bernama René Descartes. René Descartes ini lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596. Kemudian ia meninggal di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650 pada usia 53 tahun. Ia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius. Dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. René Descartes adalah seorang ahli matematika, ilmuwan, dan filsuf terkenal dari Prancis. Dia juga dikenal sebagai filsuf pertama dan terkemuka di era modern yang dengan serius melawan skeptisisme atau keraguan-raguan. Pandangannya tentang pengetahuan dan kepastian, dan pandangannya tentang hubungan antara pikiran dan tubuh telah memberi pengaruh yang besar selama 3 abad terakhir. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam bingkai konteks pemikiran pada masanya, yakni adanya pertentangan antara skolastisisme dengan keilmuan baru Galilean Kompernikan. Atas dasar tersebut, ia dengan misi filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. Pertama, pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisalnya kita memasukkan kayu lurus ke dalam air, maka akan terlihat bengkok. Yang kedua, fakta umum tentang dunia. Misalnya, api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. Yang ketiga, logika dan matematika. Prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi ke dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita berada dalam satu matriks. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkannya pada premisnya cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Baginya, eksistensi pikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Pikiran sendiri bagi Descartes ialah suatu benda yang berpikir bersifat mental, bukan bersifat fisik atau material. Dari prinsip awal bahwa pikiran itu eksis, Descartes melanjutkan filsafatnya untuk membuktikan bahwa Tuhan dan benda-benda itu ada. Ontologi Tuhan dan benda. Berangkat dari pembuktiannya bahwa pikiran itu eksis, filsafatnya membuktikan bahwa Tuhan itu ada, kemudian membuktikan bahwa benda material itu ada. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna, baik dari akibat. Dalam pikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan adalah suatu makhluk yang sempurna, yang tidak terhingga. Gagasan tersebut tidak mungkin disebabkan oleh pengalaman dan pikiran diri sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak sempurna dan dapat diragukan, sehingga tidak memenuhi prinsip sebab lebih sempurna dari akibat. Gagasan tentang Tuhan yang ada di dalam kepala hanya bisa disebabkan oleh sebuah makhluk sempurna yang menaruh dalam pikiran saya, yakni Tuhan. Setelah membuktikan adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa adanya benda material itu eksis. Metafisika. Bagi René Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yakni benda material yang terbatas, yaitu objek-objek fisik seperti meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya. Benda mental non-material yang terbatas seperti pikiran dan jiwa manusia, serta benda mental yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengantarkannya pada pembagian keilmuan. Realitas material sebagai ranah bagi keilmuan baru yang dibawa oleh Galileo dan Kopernikus. Realitas mental bagi keilmuan dalam bidang agama, etika, dan sejenisnya. Namun, dualismenya ini juga kerap kali menjadi kritikan bagi berbagai filsuf lainnya seperti Berkeley misalnya.
Problem utama dari dualisme tersebut ialah bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi satu sama lainnya, serta terjebak dalam pikiran ekstrim. Baginya, benda hidup selain manusia, contoh hewan, tidak memiliki pikiran dan jiwa, sehingga hanya dipandang sebagai bentuk material sama halnya seperti mesin. Sedikitnya, ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, pandangan mekanismenya mengenai alam semesta. Yang kedua, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. Yang ketiga, tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Dan yang kelima, penitik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Kata penutup dari pembahasan ini, saya kutip dari salah satu kata bijak dari René Descartes yang mengatakan bahwa untuk mempertajam pikiran, kita seharusnya lebih sering belajar daripada merenung. Demikianlah pembahasan saya tentang salah satu tokoh filsuf yang bernama René Descartes. Sekian dan terima kasih.